Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bertemu dengan Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Surya FM bersama Gema Surya FM dan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Melayani dengan sepenuh hati, mudah, nyaman, dan islami. Masih ingat kan topik yang kita perbincangkan kemarin? Ini soal puasa aman, lambung aman bagi penderita penyakit MAH. Dan narasumbernya pasti masih dengan dokter cantik kita, Dr. Yuniarti Rahmawati. Dokter, apa kabar? Kabar baik, Mbak. Baik, Semoga, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini teman-teman pada lagi nunggu-nunggu nih. Kira-kira apa yang nanti bakal dikasih lagi buat yang lagi menyimak program Obsesi? Karena masih ada materi-materi yang belum kita sampaikan loh, dokter. Oh iya ya, Mbak. Iya kan? Banyak ya, Mbak. Tadi kan udah dibahas, ya kan? Bagaimana ketika misalnya pas buka puasa, sahur dan sebagainya. Tapi belum disinggung juga itu. Jenis makanan dan minuman apa yang boleh dan harus dihindari bagi penderita penyakit MAH. Monggo, dokter. Siap, baik. Baik, di sini saya ingin menjelaskan terkait dengan makanan ya, makanan dan minuman mungkin. Jadi gaya hidup itu kan salah satunya soal makanan dan minuman juga kan, Dok? Betul. Jadi saya jelaskan terkait makanan minumannya dulu, Mbak. Yeah. Jadi tidak hanya mengatur dari porsi makanan ya. Jadi selain kita mengatur porsi makanan, jangan ketika ini makanan berlebih itu kan salah satu pemicu naiknya asam lambung. Yeah. Jadi pengaturan porsi makan juga ditentukan. Nah, yang memiliki gangguan lambung ada baiknya untuk memilih makanan yang kita konsumsi itu seperti apa. Jadi beberapa makanan yang merangsang kenaikan asam lambung itu perlu dihindari seperti yang kemarin saya sebutkan. Yang pertama minuman soda atau alkohol, kemudian makanan pedas, makanan yang berlemak tinggi, kemudian makanan yang berkafein seperti misalnya coklat. Coklat bisa. Ya, makanya gimana, Mbak? Di kandungan ada jenis-jenis susu juga kan yang itu mengandung coklat. Itu sebaiknya dihindari juga ya? Sebenarnya dari dulu. Karena coklat yang sekarang kan enggak murni coklat juga ya kadang yang Mbak, ini sudah ada campuran lain. Kemudian kopi, Mbak. Kopi, teh, dan makanan-makanan yang terlalu asam, mungkin kayak asinan atau apa, sebaiknya dihindari dulu. Rujak. Padahal rujak itu segernya luar biasa ya. Kalau pas lagi buka puasa itu bayangin aja udah apalagi ada sambalnya gitu kan. Nah, betul sekali, Mbak. Jadi waktu sahur maupun buka sebaiknya makanan-makanan yang saya sebutkan tadi sebaiknya tidak dikonsumsi. Gitu. Kalau untuk pola hidup atau gaya hidup ya Mbak ini. Sekarang terkait dengan pola hidup dan gaya hidup. Jadi salah satu penyebab utama kambuhnya penyakit asam lambung itu terkait dengan pengaturan waktu makan kita yang kadang kurang tepat. Seperti yang saya sebutkan ya. Jadi seringkali penderita mengeluhkan gejala asam lambung itu ketika telat makan. Nah, itulah mengapa penting untuk mengetahui kapan saja jam makan yang baik untuk penderita asam lambung. Jadi selain memperhatikan jam makan, kita juga perlu mengetahui apa saja makanan yang aman kita konsumsi untuk mencegah asam lambung itu naik. Secara umum, jadi untuk penderita asam lambung seperti gastro tadi ya yang asam lambung naik ke esofagus itu dianjurkan untuk mengatur jeda waktu 2-3 jam antara makan terakhir dengan waktu tidur. Jadi polanya maksimal 3 jam sebelum tidur. Setelah itu nggak boleh ya. Kalau bisa saya kadang-kadang memang benar. Saya juga mengalami itu. Kerasa kalau misalnya ya ada yang kondangan, ya kan? Terus istilahnya mentong kan, sore sebenarnya udah makan sih, tapi berhubung misalnya karena pengen tile-tile yang namanya ibu-ibu kan ya, itu akhirnya dimaem juga. Ternyata ketika pas lagi tidur rasanya dada itu kayak sesak gitu loh. Betul. Memang kaitannya begitu ya, Dok ya? Betul. Ya itu. Nah makanya karena hal ini bertujuan makanan yang itu dapat dicerna dengan baik sebelum tidur, biar itu tujuannya seperti itu, sehingga mencegah isi lambung tadi naik ke kerongkongan dan menyebabkan gejala asam lambung. Jadi jam makan malam yang dianjurkan yang seperti saya sebutkan 3 jam sebelum waktu tidur itu sebenarnya idealnya seperti itu. Jadi kalau Anda atau pasien atau rekan-rekan semua itu bisa menyesuaikan antara jam makan dan jam waktu tidur itu. Itu salah satu
kunci untuk pengaturan pola makan waktu kita puasa. Baik, saya pengen nanya ini soal es. Ya kan? Yang namanya orang berpuasa, di bayangannya pada saat siang hari, Dok, jam-jam 1, jam loro, jam telu, aduh, karena buka-buka, semua dikumpulin. Di situ tuh ada es dawet, es blewah, es degan, es cau, jadi seperti itu. Sebenarnya untuk para penderita penyakit MAH, dibolehkan nggak sih mengkonsumsi es, dokter? Ini pertanyaan yang mengganggu bener nih. Oke, sebenarnya kalau es itu di minumannya itu tidak ada pemicu. Jadi kadang-kadang kan isinya ada yang macam-macam ya. Di situ kadang-kadang ada es apa ya? Es teler, kadang-kadang ada durennya. Kemudian ada apa lagi ya? Nangka. Ada campuran-campuran yang kira-kira ada buah-buahan yang terlalu asam. Nah, ketan, tape. Tape ketan ya. Nah, kayak dawet kita campurnya biasanya ketan atau tape ya. Terus kadang kolak dicampur tambah apakah kayak singkong atau apa. Singkong? Singkong maksudnya singkong tape yang sudah berfermentasi maksudnya saya ini yang saya maksud. Nah, itu salah satu yang nantinya bisa memicu juga asam lambung. Betul. Pada prinsipnya berarti kalau bukan esnya. Berarti kalau mengkonsumsi es boleh asalkan di dalamnya itu tidak mengandung bahan makanan atau bahan minuman yang berpotensi menaikkan asam lambung gitu ya. Betul. Kayak ketan, kayak nangka itu kan gampang banget gitu ya. Iya. Apalagi es kopi. Nah, kan? Itu luar biasa tuh. Boleh asalkan tidak di dalamnya itu tidak mengandung bahan-bahan yang bisa memicu kenaikan asam lambung seperti itu ya. Betul, baik. Jadi es boleh, asik. Es boleh, Andre. Mas Andre ini suka es soalnya dia. Udah pesen dia. 2 cup. Sementara kalau buah-buahan gimana, dokter? Kalau buah-buahan ya, sebenarnya yang untuk buah-buahan jangan terlalu cari buah-buahan yang terlalu asam juga, terlalu keras. Jadi buah-buahan yang aman dikonsumsi bisa kita bantu dengan pemberian seperti buah pir. Itu bagus. Ya, buah apel katakan itu tidak masalah. Tapi yang kalau tidak misalkan begitu bagus berarti ada yang tadi kayak duren. Terus kemudian nangka, salak. Salak? Salak ada apa dengan salak? Biasa banget kayaknya. Tapi ini ternyata pemicu asam lambung itu naik. Kayak salak itu. Nanas ya? Nanas juga kan? Betul sekali, Mbak. Es buah itu kalau ada nanasnya luar biasa. Apalagi salad buah itu seger banget. Iya, betul sekali. Jadi salah satu buah-buah, kita cari aja buah-buah yang aman untuk konsumsi, misalkan pir, melon, mungkin bisa. Pisang bagus ya? Pisang. Kalau semangka gimana nih? Semangka boleh nih, Mak. Enggak terlalu asam juga. Mungkin jeruk yang terlalu asam, nah itu yang mungkin kecut ya. Sementara karena kecutnya itu tadi ya. Oke. Baik, dokter. Terus gini, kalau pas lagi puasa gitu ya, misalnya dia itu pengen seberapapun sakitnya dia, tapi pengen banget untuk berpuasa seperti itu. Perlukah dia mengkonsumsi obat untuk penyakit MAH saban harinya itu? Atau sebaiknya bagaimana, dokter, dalam memperlakukan obat MAH ini? Ya, sebenarnya gini ya, kita perlu tahu dulu terkait dengan ini penyakitnya ini MAH yang tipe-tipe yang apa, MAH yang akut atau GERD atau MAH yang kronis atau apa, kita harus tahu dulu. Karena kenapa? Kalau MAH yang akut biasa kita pemberiannya itu kan ada batasan waktu. Tapi kalau yang namanya GERD itu pengobatannya bisa sampai dengan 8 minggu kalau nggak salah, Mbak ya. 8 minggu. Itu memang salah satu pembeda antara pemberian obat pada penderita MAH dan penderita GERD itu sendiri. Jadi seperti itu, Mbak. Harus sesuai dengan konsulan dulu. Kira-kira nih pemberiannya cukup ini atau misalkan sampai berlanjut sampai ini atau enggak. Apalagi MAH yang sekarang itu kadang-kadang ada indikasi adanya paparan dari salah satu bakteri. Nah, jadi tidak melulu hanya pemberian antasida saja cukup atau apa, tidak. Jadi ada bisa diberikan pemberian obat-obatan yang lain. Gitu, Baik. Apa sih sebenarnya dampak atau efek ketika
kita itu sering mengkonsumsi obat mah, Mbak. Bagus nggak buat kita? Ya sebenarnya kalau itu disesuaikan dan pemberiannya itu tepat, sebenarnya aman. Aman ya? Aman. Tapi masa iya salah benari terus mengkonsumsi obat mah? Nah, Minum kopi sebelumnya dikasih obat mah dulu biar nggak sakit. Iya. Dipagerin dulu. Kan ada tipe-tipe yang seperti itu, dokter, ya kan? Nah, kalau terus-menerus ya jangan. Jadi sesuai indikasinya aja. Jadi kalau seandainya kata misalkan dengan pemberian yang tadi sebutkan, kalau kita misalkan perut kita terasa sudah nggak nyaman, ya sudah, sebelum kita makan, sebelum kita minum ya kita konsumsi obat untuk mah itu dulu. Tapi kalau terasa selama berpuasa kita tidak ada masalah atau apa, ya sebaiknya kita tidak perlu konsumsi. Betul. Terus ketika kita udah puasa, misalnya ya, sudah jam 10 dan jam 11, ya Allah ternyata penyakit mahnya kumat. Apa yang kudu dilakukan saat itu juga? Yang kudu dilakukan ya Mbak, ya tadi loh. Yang misalkan kita coba longgarkan tadi loh. Salah satu dilonggarkan dulu pakaiannya. Kita teknik dulu sebelum kita beralih ke yang namanya obat-obatan, kita coba dulu pakaiannya dilonggarin. Setelah itu kita coba posisikan kepala kita agak sedikit tinggi. Kemudian kalau dengan itu tidak membaik, kita bisa coba kasih oles-oles obat, misalnya kayak obat-obatan penghilang nyeri yang model kayak minyak angin gitu ya. Minyak angin atau model kayak counterpain atau apa gitu ya. Mohon maaf saya sebut merek. Nah, itu bisa juga mengurangi anti nyeri tanpa harus kita mengganggu puasa kita. Kalau kecuali dengan pemberian itu tadi kita tidak berkurang, tidak teratasi, ya otomatis kita harus membatalkan puasa gitu ya. Betul. Karena kalau sudah seperti itu ya, wah ini susah, malah justru bikin susah gitu ya. Malah ada sakit-sakit serius nanti. Jangan-jangan seperti itu yang harus dipikirkan ya. Baik. Dokter, saya minta waktu dulu ya untuk jeda iklan. Selepas itu kita masih akan kembali di program Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari, Gema Surya FM dan RSU Muhammadiyah Ponorogo melayani dengan sepenuh hati, mudah, nyaman, dan islami. Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gema Surya FM masih tetap membersamai Anda bersama Dr. Yuniarti Rahmawati ya, dengan satu topik yang kita bawa di pagi ini, puasa aman, lambung aman bagi penderita penyakit mah ya. Dokter, masih ada beberapa poin yang belum kita bahas nih. Salah satunya ini, apakah ada kondisi tertentu yang menyebabkan penderita penyakit mah sebaiknya tidak berpuasa, dokter? Baik. Siap Mbak, saya coba bantu jawab. Jadi puasa itu kan sebenarnya kita percaya dapat memperbaiki penyakit mah ya. Jadi meskipun pada awal-awal puasa asam lambung itu memang pasti meningkat, tetapi lambung dapat menyesuaikan diri seiring dengan berjalannya waktu puasa. Sehingga pengidap mah bisa tetap berpuasa harusnya. Namun bagi penderita yang tadi saya sebutkan, penderita mah akut tadi, puasa sebaiknya tidak dilakukan. Hal ini karena si mah akut tadi ya tidak menerima asupan makanan dalam waktu yang cukup lama, sehingga dapat menyebabkan penumpukan asam lambung yang berbahaya bagi penderitanya. Jadi akibatnya pengidap mah akut itu akan berisiko mengalami sakit perut yang sangat hebat dan naiknya asam lambung ke kerongkongan, refleks asam lambung ya. Jadi atas pertimbangan itu tadi penderita mah akut sebaiknya tidak berpuasa. Itu Mbak. Kondisi apa yang bisa diakibatkan oleh kondisi yang semakin memburuk seperti itu, Mbak? Berbahayakah misalnya ada komplikasi ke penyakit yang lain? Oke. Sebenarnya memang walaupun mah ini adalah salah satu, sebenarnya bukan penyakit ya Mbak, ini adalah salah satu gejala penyakit. Namun ternyata ada beberapa komplikasi yang berkaitan dengan penyakit mah itu sendiri. Jadi yang pertama itu adalah esophagus Barrett. Jadi, apa itu dokter? Jadi ini ya, kondisi ini disebabkan oleh adanya paparan asam lambung di kerongkongan yang secara terus-menerus
yang menyebabkan perubahan pada sel-sel di lapisan bagian bawah kerongkongan. Ya, ini yang menjadi salah satu bagian yang serius untuk terjadinya sel kanker esofagus. Gitu ya. Itu yang komplikasi yang berat. Yang kedua, stenosis pylorus. Jadi komplikasi ini terjadi ketika asam lambung menyebabkan iritasi yang secara jangka panjang pada lapisan sistem pencernaan. Jadi pylorus itu kan namanya jalur antara lambung dan usus kecil. Jadi pada kasus stenosis pylorus ini, pylorusnya akan menjadi penyempitan. Ya, akhirnya makanan tidak bisa dicerna dengan baik. Yang ketiganya untuk komplikasi adalah penyempitan di daerah esofagus. Jadi penyempitan esofagus terjadi bila seseorang yang mengalami sakit mah yang berulang akibat refleks asam tadi, ya gejalanya akan muncul biasanya berupa sama itu tadi, sulit menelan dan nyeri pada bagian dada. Gitu, kalau udah ada gangguan yang berat ya. Kayak gitu ternyata ya. Iya. Baik. Dokter, saya pengen tanya juga nih. Iya. Apakah ini cara makan ini juga berpotensi mengundang kekambuhan penyakit mah? Konon seseorang yang mengunyah, makan tanpa mengunyah itu juga berpeluang terjadi resiko kenaikan asam lambung ini. Benar nggak, Dok? Betul sekali. Jadi memang kita disarankan mengunyah itu perlahan ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa, biasanya itu akan menyebabkan asam lambung itu naik. Jadi memang teori kita mengunyah harus 32 kali atau 8 kali atau apa itu secara baik ya memang itu disunahkan memang ya. Sama ajaran Islam kan gitu. Ya. Disunahkan untuk mengunyah berapa kali gitu. Jangan sekali masuk di mulut langsung hulek gitu. Ya, betul. Bisa jadi penyakit mah yang dikonsumsi oleh seseorang itu karena cara makannya yang dari kecil salah gitu ya. Bisa jadi seperti itu kan, Dok? Bisa. Nah, betul sekali, Mbak. Oke, baik. Terus pengobatannya gimana, Dokter? Jadi untuk masalah penyembuhannya, jadi yang pertama kalau untuk mah ya ini ya. Jadi untuk konsumsi obat-obatannya biasanya kita konsumsi yang pertama itu diberikan antasida. Ya sebenarnya antasida ini fungsinya adalah untuk menetralkan asam lambung. Ini jenis kandungan obat atau gimana antasida ini? Kandungan obat. Kandungan obatnya. Jadi bisa dilihat di etiket obat gitu ya. Di dalamnya ada antasida gitu kalau untuk penyakit mah gitu ya. Betul. Jadi fungsinya antasida ini adalah untuk menetralkan asam lambung atau menekan produksi yang asam lambung yang berlebihan. Terus kemudian kita kalau dengan pemberian antasida ini tidak tidak berkurang, kita bisa tambahi namanya simetikon. Jadi simetikon ini fungsinya untuk mengurangi gas di lambung. Kemudian kalau ada keluhan seperti ada gejala mual dan muntah, kita bisa kasih coba antiemetik atau anti mual muntah itu tadi. Nah, kalau dengan pemberian yang saya sebutkan tadi tidak berkurang, baru kita tambahkan namanya penghambat pompa proton. Apa ya, itu? Kayak apa? Omeprazol. Pernah dengar nggak, Mbak? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, Zol itu ya? Zol itu. Nah, itu sebenarnya fungsinya untuk menekan produksi asam lambung dan menyembuhkan luka di lambung. Karena tadi kan mukosanya rusak karena iritasi. Nah, itu fungsinya di situ. Ini penggunaannya yang zol itu juga ditambah dengan obat mahnya. Betul. Atau cukup zol itu? Itu kalau seandainya kata dengan pemberian yang tadi saya sebutkan di awal tidak berkurang. Jadi baru ditambah zol ini. Tapi nggak boleh sembarangan ini ya. Betul. Kalau obat mah bisa dikonsumsi biasa secara bebas, tapi sementara kalau yang zol itu harus dengan resep dokter gitu ya, Dok? Saran harus sesuai dengan resep dokter. Betul. Apa sih kandungannya zol itu, Dok? Sama. Omeprazol kandungannya juga seperti itu tadi, penghambat pompa proton. Fungsinya yaitu tadi untuk menekan produksi asam lambung sama memperbaiki penyembuhan luka di lambung itu tadi. Gitu, Mbak. Baik. Nah, kita jadi kayak ada pertanyaan gini, Dokter. Kan kenaikan asam lambung, kemudian asam lambung bisa jadi radang seperti itu ya. Bisa nggak sih itu lambung itu dijaga agar tetap sehat gitu, Dokter? Caranya gimana, Dok, untuk menjaga ini? Oke, jadi untuk pencegahan ya, untuk menjaga, jadi yang pertama hindari makanan dan minuman yang pemicu mah kambuh tadi. Sudah saya sebutkan,
makanan apa saja dan minumannya yang harus kita hindari. Yang kedua, konsumsi makanan secara perlahan dan dalam porsi yang kecil dulu terlebih dahulu. Jangan langsung makan yang tadi ya Mbak ya. Terus yang ketiganya, konsumsi makanan atau minuman yang untuk aman bagi penderita MAH. Gitu. Terus yang selanjutnya, kalau dengan pemberian tadi kurang begitu mengurangi, baru kita lanjut ke konsumsi obat-obatan untuk penderita MAH. Begitu Mbak untuk mencegahnya. Pertanyaan berikutnya, apakah penyakit MAH itu bisa sembuh total? Syaratnya gimana? Dan tadi sampai lupa saya belum tanyakan. Penyakit MAH itu bisa menyerang seseorang mulai usia berapa dokter? Apakah anak-anak bisa kena penyakit MAH? Bisa Mbak. Ada beberapa pasien di Rumah Sakit Muhammadiyah Ponorogo, penderitanya ada salah satunya itu anak-anak. Anak SD tidak menutup kemungkinan, anak TK juga tidak menutup kemungkinan adanya terkena asam lambung atau MAH ini. Jadi karena gejala MAH itu sebenarnya karena pemicunya itu banyak faktor, tidak hanya asam lambung, infeksi lambung, kemudian tadi stres atau apa, karena penyebabnya banyak. Sebenarnya untuk menyembuhkan secara total atau tuntas ini sebenarnya bisa, asalkan kita tahu penyebab MAH-nya itu terjadi karena apa. Dicari dulu penyebabnya, faktornya karena apa. Kalau penyebabnya misalnya sudah diketahui, ternyata ini penyebabnya karena asam lambung naik, murni karena asam lambung naik, sudah dituntaskan ya, dan sudah diatur dengan pola hidup yang sehat, insya Allah MAH bisa disembuhkan dengan baik. Gitu Mbak. Syaratnya agak berat juga ya kayaknya. Berat ya. Padahal biasanya sesuatu yang enak, makanan yang enak itu biasanya memang suka ke penyakit gitu loh dokter. Gitu iya ya? Kan? Makanya ada lagunya Pak Mas Briwo itu. Gimana Mbak lagunya? Lagunya yang enak-enak itu yang dilarang itu. Ternyata sesuatu yang seringkali dilarang itu juga mendatangkan kesenangan. Sayangnya seperti itu kan dok. Iya betul Pak. Baik. Terus tipsnya ini dokter agar penyakit MAH kalau misalnya sudah kena penyakit MAH ya mau gimana lagi kan? Ya harus istilahnya berdamai kan dengan yang namanya penyakit MAH. Caranya tipsnya gimana agar ketika punya penyakit tidak kambuh-kambuh lagi seperti itu? Apa yang harus dilakukan nih dokter? Ya, seperti cara mengatasi biar MAH ini tidak kambuh-kambuh lagi, cara yang tadi kita simpulkan semuanya ya ini ya. Jadi yang pertama, hindari tadi yang saya jelaskan, hindari makanan sama minuman tadi yang pemicu MAH-nya yang kambuh ya. Jadi kecut, pedes pokoknya ya. Pokoknya mencegah sekaligus mengatasi sakit MAH itu lebih baik mencegah ya Mbak ya. Benar. Makanan yang lemak, makanan yang terlalu asam, makanan yang terlalu pedas, minuman soda, kafein, alkohol, hindari. Sebaiknya itu. Terus kemudian cukup konsumsi makanan yang secara perlahan tadi. Dalam porsi yang cukup, porsi yang kecil, tidak berlebihan. Karena makan yang kita makan secara perlahan dan konsumsi makanan dalam porsi yang cukup atau ini kecil ya, selama menderita sakit MAH itu dapat menghindari munculnya atau memicu gejala MAH itu muncul lagi. Terus kemudian konsumsi makanan atau minuman untuk sakit MAH. Kadang-kadang ada yang pernah memberikan kayak kamomil apa teh jahe. Jahe itu sebenarnya juga bisa mengurangi asam lambung. Loh, ya. Jahe bukannya malah justru mengiritasi Mbak? Tapi ternyata yang saya pernah baca di beberapa literatur, jahe itu ternyata membantu ketika mungkin rasa mual sama ininya muncul. Betul. Gitu ya. Terus kemudian konsumsi yang obat-obatan yang sesuai dengan anjuran dari dokter. Kalau saya untuk pencegahannya salah satunya di situ. Baik. Gitu. Terus, ada satu pertanyaan lagi nih. Ini soal makanan lagi nih dok. Ya. Ini mitos atau fakta? Seseorang yang kena penyakit MAH tidak dibolehkan mengkonsumsi jagung dan daging kambing. Nah, pernah nggak? Mungkin ini ada saran dari dokter seperti apa? Soalnya pengalaman saya nih ya, apalagi pas bodo besar Mbak.
Pas batu besar dokter. Jadi kan banyak daging ya, daging kambing, daging sapi. Ketika mengkonsumsi daging sapi itu nggak masalah. Tapi ketika mengkonsumsi daging kambing, nah kok itu perutnya mules? Apa ini ada kaitannya gitu loh? Yang pengen saya tanyakan ini. Ya mungkin karena di sini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau makanan-makanan yang terlalu berlemak mungkin di kambingnya itu mungkin bagian-bagian daging yang sangat berlemak ya. Kan daging itu ada yang lemaknya rendah, ada yang lemak yang terlalu tinggi kayak katakan jeroan atau apa. Mungkin konsumsinya sudah dicampur dengan yang lain. Katakan sudah dicampur santan, sudah dicampur katakan pemicu asam lambung. Kadang-kadang kayak kita bikin sate gulai katakan seperti itu. Itu sebenarnya juga dapat sebenarnya memicu untuk kambuhnya emah itu sendiri. Ya. Kalau terkait dengan jagung, sebenarnya kalau pemberian jagung itu kan jagung itu sebenarnya karbohidrat ya. Asalkan kita konsumsi jagung sebagai pengganti karbohidrat itu kita konsumsi secara perlahan dan porsinya cukup kecil, sedikit, sebenarnya itu tidak memicu harusnya. Memicu munculnya asam lambung. Artinya ketika misalnya orang kena asam lambung, nggak boleh makan yang atos-atos ya, merning. Kan ada sebagainya jagungnya bentuk merning kan. Kalau yang misalnya nasi jagung mungkin relatif nggak masalah ya. Tapi kalau misalnya makannya grontol, kemudian merning, bisa jadi itu yang memicu ya, Pak, dokter ya. Bisa. Jadi kalau kita mungkin konsumsinya, ya itu tadi. Yang keras, mungkin kita otomatis pengolahannya kan juga semakin lama ya. Nah, kecuali kalau misalkan akhirnya pengaruh ke iritasi ke kerongkongan atau makanan yang terlalu keras itu juga pasti berpengaruh juga. Oke, berarti gini dokter. Kalau misalnya seseorang yang kena penyakit asam lambung seperti itu ya, lambungnya pas kumat banget gitu loh, itu harus mengkonsumsi yang bentuknya nasinya sudah jadi bubur atau nasi biasa dokter yang sebaiknya? Agar bisa segera pulih, maksud saya. Baik, terima kasih. Sebenarnya kalau untuk penderita MAH itu tidak disarankan, sebenarnya bukan tidak disarankan ya. Sebenarnya boleh makan bubur, boleh makan nasi pun sebenarnya tidak masalah. Asalkan kita bisa konsumsi, bisa makan, kita olah dengan secara perlahan itu tadi. Poinnya di situ. Nah, terus kemudian di sini kalau seandai kata, kecuali kalau kita penderitanya misalkan penderita GERD yang tadi saya sebutkan komplikasi MAH yang lebih berat lagi, kecuali di situ ya. Kalau kita penderita GERD itu, nah monggo kalau misalkan mau konsumsi makanan yang lebih lembut seperti bubur, karena salah satu penderita GERD itu biasanya akan mengalami nyeri telan atau nyeri tenggorokan yang terasa panas. Gitu Mbak I. Sampai seperti itu ya. Betul. Baik. Waktu kita dokter terbatasi banget. Nah sebelum kita tutup mungkin ada saran, ada tips bagaimana agar puasa bisa tetap kita jalankan sementara lambung kita, penyakit MAH kita juga aman. Monggo dokter. Ya, baik, terima kasih. Sebagai penutup pada pagi hari ini saya sedikit menyampaikan terkait simpulan yang saya sampaikan pada hari ini. Jadi karena puasa ini adalah manfaatnya sangat banyak, aturlah semua pengaturan puasa kita dengan benar, dengan baik. Salah satunya adalah yang saya sebutkan terkait dengan pola makannya, kemudian jenis makanannya, waktu yang diberikan, keteraturannya, dan kita sebaiknya mulai atur juga pola stres kita. Dengan pengalihan stres kita bisa ke arah yang lebih baik, yang lebih positif seperti pada olahraga dan beribadah. Kalau saya seperti itu, terima kasih. Pokoknya ojo stres ya Mbak ya? Ojo stres. Buat apa stres ya? Baik, sampai di sini kebersamaan kita di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari Gemasri FM bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo, melayani dengan sepenuh hati, mudah, nyaman, dan islami. Bagi Anda yang ketinggalan dengan materi-materi yang tersaji di program Obsesi Saban Harinya, silakan Anda lihat di channel YouTube Gemasri FM dan RSU Muhammadiyah. Jangan lupa like, share, comment, and tentunya subscribe ya. Terima kasih, saya I. Mohon diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.